Ikhwani fiddin, a'azzani Allah. Suatu fenomena telah terjadi di kalangan jamaah haji khususnya. Dan lebih khusus daripada itu semua terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia, bangsa dan negeri kita tercinta. Kapan itu terjadi dan fenomena apakah itu? Ikhwani fiddin, ketika telah selesai bertahalul, maka ada sedikit perubahan dalam panggilan nama setiap orang yang mampu dari rumahnya menuju Baitullah untuk berhaji. Bertahalul selesai. Setelah itu berubahlah nama panggilannya, mungkin dengan gelar haji di depannya dan hajah bagi seorang wanita. Demikian pula setelah kepulangan mereka ke tanah air, gelar kehormatan tersebut masih terus melekat dengan namanya, sehingga rasanya tidak afdal jika kita memanggilnya tanpa mendahului dengan gelar itu. Inikah budaya kita? Inikah yang sudah menjadi adat bagi kita? Memanggil orang yang selesai baru haji dengan sebutan hajah bagi wanita, haji bagi seorang laki-laki. Hal ini dibolehkan saja bila mana gelar tersebut tidak membawa dirinya dari sifat riya dan sum'ah. Ikhwani fiddin, hal ini dikarenakan mulianya perjalanan ibadah tersebut yang merupakan paripurnanya rukun Islam yang 5. Di samping memang membutuhkan pengorbanan yang besar, baik pengorbanan dari segi tenaga, biaya maupun waktu, sehingga tidak semua orang Islam mampu untuk menunaikannya. Hanya orang-orang khusus yang Allah khususkan mampu memenuhi panggilannya dalam rukun kelima ini, rukun Islam yang kelima, ikhwah. Dan satu hal, panggilan itu boleh jadi adalah sebagai penghormatan karena telah sukses melakukan acara ritual yang agung, atau mungkin juga bermula dari panggilan yang biasa digunakan oleh penduduk asli Arab ketika memang mereka memanggil jamaah haji dengan yal haj, karena memang itu tahu mereka menyebabkan berkata demikian sebab mereka nggak tahu siapa nama yang dituju, sehingga dia memberikan gelar yal haj. Maka bagi mereka yang memiliki latar belakang ilmu syar'i, insyaallah gelar atau panggilan haji tersebut bukanlah masalah besar yang harus dipersoalkan. Artinya dia tidak akan peduli apakah orang lain nantinya akan memanggilnya dengan Pak Haji, Bu Haji, atau tetap sebagaimana panggilan semula sebelum ia menjalankan ibadah haji. Toh tujuan dan niatnya adalah semata-mata beribadah menuju keriduan Allah. Dan memang demikianlah hendaknya setiap jemaah haji berniat dalam perjalanan hajinya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Sebab jika niatnya yang lain, misal seorang berhaji agar disebut sebagai bapak atau ibu haji, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa kecuali gelar dan panggilan tersebut saja. Sedang di sisi Allah ia tak memperoleh bagian sedikit pun. Sungguh, bukankah ini kerugian? Kerugian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali yang dilakukan secara ikhlas semata-mata karenanya, di samping dilakukan menurut tuntunan yang disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi salatu wassalam. Ayuhal ikhwah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, agama yang lempeng, yang tidak bengkok, jemaah. Dan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini khusus berkenaan dengan haji beliau sallallahu alaihi wasallam, dikatakanlah di dalamnya, hendaklah kalian mengambil dariku manasik, cara-cara kalian dalam berhaji. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kita berbicara soal realita, maka teori di atas tentu tidak sepenuhnya dipraktekkan. Sebab tidak semua orang faham dan mengetahui apa tujuan haji yang sebenarnya. Bahkan orang-orang yang sudah tahu pun terkadang masih terkalahkan oleh hawa nafsunya. Sehingga ketika ada orang lain menyebut namanya tanpa menambahkan gelar haji di depannya, maka dadanya akan terasa sempit dan telinganya sedikit merah. Kenapa? Karena nggak suka. Lebih-lebih jika itu di depan khalayak yang ramai, mungkin dia murka dan marah sejadi-jadinya. Bahkan di antara mereka ada yang ketika dipanggil namanya tidak menggunakan haji atau hajah, dia apa? Dia nggak mau jawab itu pertanyaannya. Mestinya apa? Mestinya dia mengikhlaskan itu. Justru malah mereka menimpali. Saya sudah 2 kali pergi haji, mas. Saya ini loh sudah beberapa kali, 2, 3, 4, atau bahkan 5 ya pergi haji. La haula wala quwata illa billah. Mereka menimpali hal itu tujuannya apa? Agar orang yang memanggilnya tanpa gelar haji itu segera mengucapkan ya haji, haji fulan, hajah fulan. Supaya apa? Supaya dianggap mampu, dianggap suci. Hati-hati ikhwah, hati-hati ibu haji, hati-hati bapak haji. Ya, perbuatan ini sepele, tapi ini berdampak luar biasa. Berdampak pada dunia dan akhirat kita, berdampak pada amalan kita dan kebaikan kita. Ayuhal ikhwah, dalam kasus ini perlu digarisbawahi bahwa kita bukanlah bermaksud melarang orang menghormati orang lain dengan memberi gelar haji, bukan. Yang perlu diluruskan adalah bahwa perjalanan haji adalah perjalanan ibadah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keriduan Allah tentunya, bukan untuk mendapatkan embel-embel gelar, bukan untuk mendapatkan kehormatan di tengah-tengah masyarakat, bukan. Adapun setelah itu ada orang yang memanggil dengan bapak dan ibu haji misalkan, maka itu adalah persoalan lain, karena ini bukan tujuan. Hanya saja jika kebiasaan tersebut telah dibudayakan,
bisa jadi itu akan memperbaiki niat orang yang akan melakukan rukun Islam kelima ini. Ikhwani fiddin, makna haji yang sebenarnya disebutkan al-alamah Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman al-Bukhari al-Hanafi menjelaskan bahwa haji maknanya adalah bermaksud atau menuju, al-qasdu. Niat dan maksud adalah pekerjaan yang paling utama, sebab ia hanya dilakukan oleh anggota badan termulia, yaitu hati. Karena ibadah haji ini merupakan ibadah yang besar, yang sangat utama, juga memuat ketaatan yang sangat berat, maka disebutlah ia al-hajj, yang berarti al-qasdu, dinisbatkan kepada amalan hati karena keutamaannya. Dan mengenai pentingnya niat dalam haji dan umrah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah terangkan, ibu bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 196, Allah mengatakan, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk siapa? Untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang yang akan pergi haji, meskipun pergi menuju Baitullah, yakni Ka'bah, namun sebenarnya yang jadi tujuan adalah Rabbul Ka'bah, yaitu Allah, Rabb kita, pemilik alam semesta ini. Maka ketika seorang haji tiba di Ka'bah, dan sebelumnya ia tahu bahwa pemilik rumah tersebut tidak ada di sana, berputar-putarlah ia mengelilingi rumah, yakni tawaf. Dan ini merupakan isyarat bahwa Ka'bah bukanlah maksud dan tujuan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala itulah pemilik Ka'bah, dan itulah tujuan orang haji menuju Ka'bah, yaitu untuk bertemu, untuk mendekatkan diri dengan pemilik Ka'bah, yaitu Rabbul Jalali wal Ikram, Rabbul Alamin, Rabbul Ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika mencium Hajar Aswad, bukanlah bertujuan untuk menyembah batu, tapi semata-mata karena mengikuti sunnah Rasul. Dan inilah yang membedakan antara seorang muslim dan seorang musyrik. Dua kaum musyrik menciumnya karena benar-benar menyembah batu tersebut, sedangkan seorang muslim melakukan itu adalah karena ittiba'u bir-rasul, ikut kepada Rasulullah, ikut sunnah jemaah, ikut sunnah. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, mengibaratkan bahwa mencium Hajar Aswad seolah-olah ia menjabat atau mencium tangan kanan Allah, sehingga ketika seorang haji menyentuhnya, hendaknya tertanam dalam benak hati dan fikirannya bahwa ia sedang berbaiat kepada Allah Jalla Jalaluhu, pencipta dan pemilik Hajar Aswad, yang telah memerintahkan untuk melakukan hal itu. Berbaiat di sini maknanya berjanji, ikhwah, untuk selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selalu ingat bahwa ia harus taat dengan sebenar-benar taat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, beramal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian ia harus ingat bahwa jika yang mengkhianati baiat tersebut akan berhadapan dengan murkanya Allah. Maka dari sini para ulama menganjurkan bahwa kewajiban pertama bagi calon haji adalah apa? Bertaubat, memperbaiki ketakwaan, dan inilah sebaik-baik bekal. Allah menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Takwa.
takwa kepada Allah. Ayo ikhwah. Dan tak mungkin seorang akan membawa bekal takwa ini jika tidak bertaubat dan meninggalkan segala jenis kemaksiatan yang dia perbuat. Jika orang yang berhaji telah memahami apa makna dan tujuan dalam berhaji, maka alhamdulillah, ketika ia melantunkan talbiyah akan meresap dalam jiwa bahwa seolah-olah ia sedang meninggalkan segala atribut keduniawian dan menuju Allah, seraya mengatakan, ya Allah, aku datang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku berdiri di pintumu, aku singgah di sisimu, aku pegang erat kitabmu, aku junjung tinggi aturanmu, maka selamatkanlah aku daripada azabmu ya Allah. Kini aku siap menghambakan kepadamu, merendahkan diri dan mengkiblatkan jiwaku, ragaku hanya untukmu ya Allah. Ya Allah, milikmu segala ciptaan, bagimu segala aturan dan perundang-undangan, bagimu seluruh hukum dan hukuman. Tiada sekutu bagi engkau ya Allah, karena engkau semata-mata tidak beranak, tidak beristri, dan engkau yang esa dan tidak ada yang sekufu. Ayuhal ikhwah, setelah hal ini diresapi dengan benar, maka setelah orang-orang haji itu pulang ke rumah, banyak oleh-oleh yang ia bawa. Maka oleh-oleh yang paling berharga adalah apa? Hasilnya, niatnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkait oleh-oleh, banyak orang-orang itu berhamburan memperbanyak oleh-oleh sepulang haji. Maka ada beberapa sekelumit daripada nasihat bahwa oleh-oleh yang dibawa pulang oleh para jamaah haji boleh saja hukumnya. Yang tidak boleh apabila oleh-oleh menjadi prioritas daripada niatnya, maka ini salah fatal. Ayuhal ikhwah, apalah artinya pergi haji jika hanya sekedar untuk menambah oleh-olehnya, menambah perambutannya, menambah gelarnya. Apalagi ketika pulang haji ada yang korupsi, ada yang mabuk, ada yang terus maksiat, ada bahkan yang menjadi lintah darat. Ada yang bakhil, malah justru bakhilnya menjadi-jadi. Padahal perbuatan jahat dan fasik itu harus ditinggalkan kapan saja. Bukan hanya ketika Anda sebelum haji, tapi harus engkau ketahui bahwa setiap Anda pulang haji, rubahlah perilaku buruk dan teruslah menjadi baik. Itulah nasihat para ulama. Agar apa? Haji kita mabrur jemaah. Haji yang diterima di sisi Allah. Bukan haji yang maghrur, yang tertipu. Atau haji mabur, kata orang Jawa. Artinya terbang. Yang hanya sekedar terbang naik pesawat begitu saja. Maka ini kerugian. Maka janganlah sekali-kali kita punya niat hanya agar mendapat gelar Pak Haji, Bu Haji, lalu bangga jika orang memanggilnya dengan sebutan itu. Sekali lagi jangan, tidak boleh. Kalau seandainya orang satu kampung tidak ada yang memanggil kita dengan gelar itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bahwa kita telah menunaikannya. Jadi jangan khawatir
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan sesuai dengan niat dan usaha kita. Mudah-mudahan hal ini dapat kita mengerti dan memahami. Sekelintir nasihat, seuntai wasiat untuk Ibu Hajah dan Bapak Haji.